man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pertemuan yang lalu itu kan tentang bagaimana cara bersyukurnya Nabi Daud dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah katakan i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah, beramalah wahai keluarga Daud akan syukur. Bekerjalah sebagai tanda syukur. Bekerjalah karena kalian bersyukur kepada Allah. Jadi bekerja itu harus dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu ada kerja akal, kerja hati, kerja tubuh. Semuanya harus dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan dapat menghitungnya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, sesungguhnya siksaku benar-benar dahsyat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Daud dan keluarganya untuk mengamalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah dibikin untuk sholat tanpa henti. Ya, digilir. Yang ini jam sekian sampai jam sekian, pokoknya 24 jam disip. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kenal yang namanya meninggalkan sholat malam meskipun itu di waktu sangat dingin sekali. Sampai kaki pecah-pecah, itu bukan karena sholat malamnya, ya, tetapi karena pergantian musim, ya, dari panas ke dingin yang sangat ekstrim, ya, dinginnya di Madinah itu. Ya, lalu Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya, seorang sahabat berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sedikit. Umar mengatakan, kok begitu kamu berdoa? Iya, karena Allah mengatakan, wa qalilu min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kini kita di kitab yang jadi sumber bahasan kita ini di kajian nomor 34 Surah Yasin ayat 55. Itu yang akan dikaji, ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala ta'ala fi surah Yasin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati. Sesungguhnya penghuni surga. Para penghuni surga. Al-yawma pada hari itu fi syughulin. Dalam keadaan syughul, dalam keadaan sibuk. Fakihun, mereka tertawa, mereka tersenyum. Kesibukan yang menyenangkan. Kesibukan yang tidak membosankan. Semua kesibukannya adalah kesibukan yang membuat hati tentram, hati bahagia, hati bangga. Dan jangan kita ukur atau kita samakan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ada kesibukan, tapi kesibukan itu bikin lelah sehingga membutuhkan istirahat, membutuhkan tidur, dan setelah itu metabolisme tubuh menjadi kembali dan bisa melakukan kegiatan seperti sebelumnya, ya, dengan tenaga yang segar, dengan tenaga yang kuat. Setelah itu dia akan kehausan, dia minum, dia lapar, dia makan, dia capek, dia istirahat, dan
setelah berjaga dia akan tidur. Begitu dibikin sistemnya oleh Allah. Orang yang sehat terancam akan sakit, orang kaya terancam akan miskin. Orang yang muda terancam akan tua, orang yang hidup terancam akan mati. Itu siklus di dunia. Ya, di akhirat tidak demikian. Di akhirat Masya Allah. Orang yang di sorga tidak ada tidur. Apakah di neraka juga begitu? Sama saja tidak ada tidur. Karena di negeri akhirat itu kehidupan menjadi sempurna. Apa itu kehidupan menjadi sempurna? Kehidupan yang sempurna itu kehidupan yang tanpa adanya tidur. Rasulullah SAW ditanya, ayanamu ahlul jannati, apakah orang yang di sorga itu tidur? Beliau mengatakan, annahu akhul mauti, la yanamu ahlul jannah. Tidur itu saudaranya mati. Selama masih ada tidur berarti ada mati. La yanamu ahlul jannah. Tidaklah tidur orang yang ada di dalam surga. Tidak ada tidur. Semuanya kesibukan yang menyenangkan. Alamnya berbeda. Kita ada minum, ada buang air kecil, ada makan, ada buang air besar. Di surga tidak ada. Tidak ada begitu. Apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, apa yang diminum tidak terbuang. Ya, hanya menjadi sendawa saja. Tidak menjadi kotoran. Dan sendawanya wangi luar biasa. Begitu Allah ciptakan dan Allah kabarkan tentang betapa dahsyatnya kehidupan di surga. Yang di dalam surah Yasin ini Allah katakan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu dalam keadaan syughul, dalam keadaan kesibukan yang menyenangkan. Itu dari sisi makna. Dari sisi makna. Surah Yasin ayat 55 ini. Allah mengatakan fi syughulin. Ya, sebagai satu isyarat, syughul itu artinya sibuk ya. Ya, sebagai satu isyarat bahwa di akhirat, di surga itu tidak ada yang namanya bosan, letih, capek, nggak ada. Nggak ada. Kematian saja disembelih sudah tidak ada kematian. Tidak ada tidur. Nggak ada bosan, semuanya menyenangkan. Ya, itulah maka Allah mengatakan fi syughulin. Ya, dalam keadaan sibuk. Kesibukan yang menyenangkan. Kemudian ada juga ya kesibukan yang meletihkan, membuat capek, payah, membosankan. Itu Allah katakan fakihun. Jadi kalau fi syughulin, dalam keadaan sibuk, itu mengisyaratkan apa itu?
mengisyaratkan bahwa manusia itu terkadang bosan untuk beristirahat, istirahat leha-leha terus jadi bosan. Ya. Orang kalau senang-senang terus bosan. Ya, senang-senang terus jadi bosan. Wah, makan-makan, minum-minum terus itu bosan. Ya, maka Allah katakan fi syughul. Ya, di surga itu ada kesibukan. Ada kesibukan. Ya, ada kesibukan. Bahwa di sana ada kesenangan-kesenangan, ya. Tapi kesibukan juga ada. Ya. Nah, kesibukan itu terkadang bikin capek. Jadi orang kalau istirahat terus, senang terus, itu bikin bosan juga. Bikin bosan juga. Maka Allah katakan fi syughul, ada kesibukan. Ya, dalam keadaan sibuk. Nah, orang yang sibuk terkadang bosan. Ya, terkadang orang yang kalau sibuk terus capek. Ya. Capek, letih. Bikin bosan. Tuh, tapi Allah katakan fakihun. Ya, mereka menikmati. Ya, mereka menikmati kesibukannya. Ya, memang sibuk tapi kita menikmati kesibukan itu. Ya. Baik. Profesor Dr. Fadil Saleh Samarrai, beliau punya tafsir surah Yasin. Ya, insya Allah satu ketika kita akan membuka atau membaca tafsir surah Yasin yang ditulis oleh penulis kitab memperhatikan posisi ta'bir Al-Qur'ani atau ungkapan Al-Qur'an. Ya, mura'at al-maqam fi ta'bir Al-Qur'ani. Baik, itu bahasan nomor 34. Ya. Bahasan nomor 35 itu di surah Az-Zumar ayat 30 dan 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun juga akan mati. Pasti mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbika takhtasimun. Ya. Kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat, di sisi Tuhan kalian, kalian akan berurusan. Ya, di sisi Tuhan kalian, kalian akan berdebat, memperdebatkan hak. Jadi apa nih yang mau dibawakan oleh penulisnya nih? Penulisnya mau mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati, mereka juga mati. Lalu kenapa Allah mengatakan summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian, dari engkau dan mereka. Jadi kalian. Lalu Allah katakan inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Kenapa Allah tidak mengatakan inda rabbika, di sisi Tuhan Muhammad Muhammad? Ya, namanya orang berurusan. Ya, orang bersengketa. Ya, orang bersengketa di hadapan hakimnya. Ya. Di hadapan hakimnya tidak sendirian. Ya, tidak sendirian. Beliau mengatakan wadzalika li'anna al-qadhiya yanbaghi an yakuna ala masafatin wahidatin minal mutakhasimin. Wa la takunu lahu 'alaqatun bi ahadil mutakhassimin dunal akhar. Wal mukhatabu fil ayati wa huwa ar-rasul ahadul mutakhasimin.
Jadi kenapa Allah mengatakan inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian? Bukan di sisi Tuhan Muhammad Muhammad. Padahal yang diajak bicara adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang demikian itu karena sang hakim ya itu harus memperlakukan orang-orang yang bersengketa di hadapannya dengan jarak yang sama. Dan tidak boleh ada ikatan antara hakim dengan orang-orang yang dihakimi atau salah satu orang yang dihakimi. Jadi meskipun yang diajak bicara adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tetap mengatakan ya inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Ya, karena apa? Karena yang berselisih, berperkara adalah Rasul dengan orang-orang yang pernah berperkara saat beliau masih hidup. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyandarkan kata ganti orang kedua, ya. Apabila orang kedua itu tidak sendirian, ya, dalam urusan pengadilan atau dalam urusan yang diperselisihkan di antara mereka, ya. Jadi apabila itu urusannya urusan hukum di mana harus diputuskan hukum itu di antara orang-orang yang berselisih, maka kata ganti yang dipakai adalah orang kedua jamak. Ya, jadi bukan engkau tapi kalian. Selalu begitu, ya. Atau dengan lafaz jalalah. Ya. Karena lafaz jalalah itu umum untuk semua. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 163, surah Al-Hajj ayat 69. Di dalam surah Al-An'am 164 Allah mengatakan, "Tsumma inna rabbakum Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Thumma, kemudian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalianlah. Itu pakai kum. Marji'ukum, kembali kalian. Tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum, lalu Tuhan kalian memberitakan kepada kalian bima kuntum fi takhtalifun, akan apa yang dulu kalian perselisihkan. Ya. Berselisih, waduh, berselisih luar biasa. Yang pendeta aliran Trinitas, ya, berselisih dengan para pendeta yang aliran, apa tuh istilahnya tuh? Ada yang Trinitarianisme, ya, 3 tapi 1 dan seterusnya. Ada yang mengatakan Yesus anak Tuhan, ada yang mengatakan Yesus Tuhan. Ya, berselisih mereka. Ya, mereka yang berselisih pula dengan orang-orang Islam yang mengatakan Tuhan hanya Allah saja. Nah, nanti rujukannya adalah Allah. Besok diadili, lalu Allah akan beritakan
pengadilan ini ya tentang apa yang kita, tentang apa yang kalian, tentang apa yang mereka perselisihkan. Kenapa Allah mengatakan fayunabbi'ukum? Ya, karena yang diajak bicara itu tidak satu namanya pengadilan ya. Yang berselisih banyak orang. Ya, sama dengan surah Al-Hajj ayat 69. Allah mengatakan Allahu yahkumu bainakum. Allah menghukumi di antara kalian. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kuntum fihi takhtalifun. Tentang apa yang dulu kalian perselisihkan. Ya. Jadi memang kata gantinya memang harus jamak. Ya, orang kedua jamak. Orang kedua itu engkau, kalian. Itu orang kedua. Kalau engkau satu, kalau kalian banyak. Ya, kalian berdua dua. Karena bahasa Arab itu mengenal tunggal ganda jamak, laki perempuan. Orang pertama, kedua, ketiga. Ya. Kapan kata ganti yang dipakai orang kedua tunggal? Ya. Jadi kalau itu ya, ini berkenaan dengan idhofat ya, dengan kata majmuk. Rabbikum, Tuhan kalian. Atau Allahu yahkumu bainakum. Allah menghukumi di antara kalian. Ya. Jadi pakai kum ya. Kapan pakai ka? Misalnya Rabbikum, kapan pakai Rabbika atau Rabbaka? Itu tuh yang jadi bahasan. Ya. Penulisnya mengatakan ini ya pakainya Rabbaka, bukan Rabbakum atau Rabbikum. Itu apabila yang diajak bicara itu bukan salah satu yang berselisih. Ya, bukan salah satu yang bersengketa. Contohnya dalam surah Yunus ayat 93. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, bukan Rabbakum. Sesungguhnya Tuhanmu. Engkau, Tuhan engkau, hai Muhammad, yaqdi bainakum, akan menghukumi di antara mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, pada atau berkenaan tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya. Ayat 93. Ya, jadi di situ posisi Nabi Muhammad bukan salah satu dari mereka yang berselisih. Yang berselisih orang lain. Nah, yang diajak bicara Nabi Muhammad. Jadi inna rabbaka. Tapi kalau Nabi Muhammad termasuk yang berselisih, itu Nabi Muhammad akan dimasukkan dengan yang berselisih. Jadi inna rabbakum. Ya. Ayat 78 surah An-Naml. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad. Huwa, dialah yang yafsilu bainahu, memutuskan di antara mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Fima kanu fiha yakhtalifun, pada apa yang atau tentang apa yang dulu mereka perselisihkan. Nabi Muhammad tidak termasuk dalam orang-orang yang berselisih itu. Ya, maka pakainya Rabbaka, Tuhan, bukan Rabbakum. Ya. Maaf, tadi surah apa tadi? Surah As-Sajdah ayat 25 ya. Surah An-Naml ayat 78 itu inna rabbaka yaqdi bainahum. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu menghukumi di antara mereka bihukmihi, dengan hukumnya, dengan keadilannya. Wa huwal azizul alim, dan dialah yang maha perkasa, maha mengetahui. Yang terakhir adalah surah An-Nahl ayat 124. Contoh, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad. Kenapa tidak Rabbakum? Karena Nabi Muhammad tidak termasuk yang berselisih itu. La yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Sungguh benar, sungguh ia akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan dulu. Ya. Jadi Rabbaka bainahum, ya, bukan bainakum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak termasuk salah satu yang berselisih di situ. Ya, atau gantinya Rabbaka adalah lafzul jalalah. Ya, atau ismul jalalah. Lafaz Allah. Ya, seperti dalam surah Al-Hajj ayat 17, innallaha, sesungguhnya Allah yafsilu bainahum yaumal qiyamah, memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi kesimpulannya atau penilaiannya menurut penulisnya ya. Beliau mengatakan hadza min lataifit ta'bir. Ini termasuk ya, di antara lembutnya ungkapan fil qada'i wal hukmi wal fasl. Ya, tentang pengadilan, ya, tentang keputusan hukum. Baik, itu ya, sampai nomor 35. Ya, sampai di sini dulu. Karena nomor 36 ini bahasanya panjang. Ya, tidak terlalu panjang sih. Sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan.